Selamat malam semuanya. Pada sesi ini kita masih melanjutkan aturan rantai. Sekarang aturan rantai yang akan kita bahas itu adalah aturan rantai bentuk kelima. Bentuk kelima itu ketika kita punya suatu fungsi, misalnya fungsi W itu adalah fungsi yang memiliki dua variabel seperti ini. Kemudian X-nya itu juga merupakan fungsi yang variabelnya ada dua juga. Kemudian yang di sini Y-nya juga variabel yang Y-nya fungsi yang variabelnya dua seperti ini. Nah, kemudian bagaimana menentukan dw per dr-nya dan dw per ds-nya? Kalau yang sebelumnya bentuk keempat itu W-nya itu fungsinya 3 variabel. Nah, kalau yang sekarang variabelnya 2, X dan Y. Sama cara menentukan rumusan ini, yaitu kita buat dulu diagramnya. Kita punya W itu adalah fungsi 2 variabel X dan Y, yang mana masing-masing X-nya itu merupakan fungsi dari 2 variabel R dan S, Y-nya juga fungsi dari 2 variabel R dan S. Kemudian yang pertama kita akan menentukan dw per dr. Nah, berarti kalau seperti ini, nanti di sisi sini kita akan punya dw per dx, kemudian di sini kita akan punya dx per dr, dan di sisi sini kita akan punya dw per dy, yang di sisi sini kita akan punya dy per dr. Nah, dengan demikian nanti kita akan punya formula dw per dr itu adalah dw per dx dikalikan dx per dr ditambah dengan dw per dy dikalikan dengan dy per dr, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan dw per ds? Dw per ds itu kalau kita gambar diagramnya, kita akan punya di sini fungsi W itu adalah fungsi 2 variabel X, Y, kemudian masing-masing X itu merupakan fungsi dari R, S, dan Y-nya juga itu fungsi dari variabel R, S. Kemudian yang akan kita tentukan itu adalah turunan parsial W terhadap S, berarti di sini ada S. Nah, coba perhatikan di sini, di sisi sini nanti kita akan peroleh dw per dx, dan di sini kita akan punya dx per ds. Kemudian di sisi sini kita akan punya dw per dy, dan di sini kita akan punya dy per ds. Nah, dari diagram ini nanti kita akan punya formula dari dw per ds itu adalah dw per dx dikalikan dengan dx per ds ditambah dengan dw per dy dikalikan dengan dy per ds. Ini adalah formula aturan rantai bentuk yang ke-5, yaitu ketika W-nya fungsi dari 2 variabel dan X serta Y-nya fungsi dari 2 variabel juga. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana contohnya? Contohnya diambil dari bukunya Thomas lagi, halaman 825. Ini saya hapus dulu. Contohnya
suatu fungsi W itu adalah fungsi X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya itu R dikurangi S dan Y-nya sama dengan R ditambah S. Kemudian kita disuruh menentukan do W per do R dan do W per do S. Nah, bagaimana cara mengerjakan ini? Cara mengerjakannya sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita harus ingat formula dari aturan rantai tersebut. Nah, apa tadi aturan rantai dari do W per do R? Do W per do R itu tadi formulanya adalah do W per do X dikalikan do X per do R ditambah dengan do W per do Y dikalikan dengan do Y per do R. Langsung saja untuk do W per do S nya apa? Do W per do S nya adalah do W per do X dikalikan do X per do R ditambah do W per do Y. Di sini R ya, S ya, soalnya di sini kan S. Oke. Dikalikan dengan do Y per do S seperti ini. Nah, kemudian kita cari di sini kita butuh do W per do X, do W per do Y, do X per do R, do X per do S, do Y per do R, do Y per do S, seperti itu ya. Nah, berarti pertama kita cari dulu do W per do X-nya. Nah, lagi-lagi yang harus kita ingat di sini adalah turunan parsial dari W terhadap X, berarti Y-nya dianggap konstan. Sekarang perhatikan di sini fungsinya W itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat, berarti do W per do X itu sama dengan 2X. Kemudian do W per do Y-nya gantian, berarti X-nya dianggap konstan, berarti variabelnya yang Y, berarti do W per do Y itu akan sama dengan 2Y, seperti itu. Kemudian kita butuh do X per do R. Do X per do R. Do X per do R-nya apa? Perhatikan di sini, X-nya R min S. Kalau diturunkan X diturunkan terhadap R, berarti S-nya yang dianggap konstan. Berarti do X per do R itu adalah 1. Kemudian kita juga butuh do Y per do R. Coba perhatikan, Y-nya diturunkan terhadap R, S-nya dianggap konstan, berarti do Y per do R-nya itu adalah 1. Kemudian kita juga butuh do X terhadap do S. Nah, gantian sekarang. Ini X-nya R min S. X-nya diturunkan terhadap S, gantian R-nya dianggap konstan, berarti turunan X terhadap S itu adalah min 1. Kemudian do Y per do S-nya variabelnya berarti S, R-nya dianggap konstan, turunan Y terhadap S itu sama dengan 1. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah punya ini, substitusikan ke formulanya. Tadi yang diminta itu adalah do W per do R. Do W per do R itu adalah do W per do X, berarti do W per do X kan ini. Berarti di sini saya akan dikali do W per do X-nya saya substitusikan ke 2X. Dikalikan do X per do R. Do X per do R-nya ini berarti ini dikalikan dengan 1. Ditambah dengan do W per do Y. Do W per do Y-nya ini. Berarti do W per do Y-nya saya ganti dengan 2Y dikalikan dengan do Y per do R. Do Y per do R-nya ini. Itu dikalikan 1.
Berarti ini hasilnya 2. Ingat x-nya di sini diganti dengan x-nya di sini r min s, berarti x yang di sini diganti dengan r min s dikalikan 1, ya berarti tetap seperti itu ya. Kemudian 2, y-nya di sini r plus s, berarti 2 dikalikan r plus s. Nah, dari sini kita sederhanakan jadi 2r min 2s ditambah 2r ditambah 2s. Nah, ini bisa habis gitu ya, berarti ini tinggal 4r. Jadi untuk 2 per 2r itu hasilnya adalah 4r, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan 2 per 2s. Caranya sama, berarti untuk 2 per 2s kita butuh 2 per 2x. 2 per 2x nya di situ sama ya, 2x dikalikan dengan di sini 2 per 2x ya, dikalikan dengan 2x per 2s. Di sini 2x per 2s nya kita tahu di sini nilainya min 1, berarti ini dikalikan min 1 ditambah di situ kita butuh 2 per 2y. 2 per 2y nya ini berarti ini 2y dikalikan dengan 2y per 2s. 2y per 2s nya ini berarti dikalikan 1. Nah, kemudian kita sederhanakan, kita akan dapat di sini 2x, x-nya langsung saja kita ganti dengan ini, r min s dikalikan min 1, min-nya ke depan gitu ya, ditambah dengan 2, y-nya kita ganti dengan ini, r ditambah s dikalikan 1, tetap seperti itu. Kemudian kita sederhanakan, kita akan punya min 2r ditambah 2s ditambah dengan 2r ditambah 2s. Nah, ini akan habis, berarti tinggal 4s. Di sini adalah 2 per 2s, hasilnya 4s. Oke, seperti itu. Nah, tadi aturan rantai ini adalah aturan rantai yang ke-5. Selanjutnya kita juga punya aturan rantai yang ke-6. Ini saya pada sesi ini hanya akan saya berikan formulanya. Untuk aplikasi contohnya, cara mengerjakannya tetap sama dengan yang sebelumnya. Oke, sekarang aturan rantai yang ke-6 itu adalah ketika kita punya fungsi w itu adalah fungsi dalam variabel x saja, variabelnya hanya 1, dan x-nya itu adalah fungsi dengan 2 variabel, yaitu x, rs, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana caranya menentukan formula 2 per 2r dan 2 per 2s? Nah, sebelum ke situ, coba perhatikan diagram ini. Yang di sini bentuk 6 itu saya punya fungsi w sama dengan fx. Nah, berarti variabelnya hanya 1, yaitu x. Namun x-nya sendiri variabelnya ada 2. Fungsi x itu sendiri fungsi yang variabelnya ada 2, yaitu rs. Berarti nanti di sini ada r, ke sini ada s, seperti itu. Nah, berarti kalau seperti ini nanti ini ke sini kita akan punya dw per dx seperti ini. Kemudian untuk ini ke sini kita akan punya do x per do r. Coba perhatikan, ini bedanya
Bedakan ya, di sini ini ke sini kita punya D, notasinya ini ya turunan biasa dw per dx. Kalau ini ke sini turunan parsial ini dx per dr. Tuh. Kenapa? Karena di sini w fungsinya variabelnya hanya satu, yaitu x, makanya ini turunan w terhadap x, turunan biasa. Sedangkan x di sini variabelnya ada dua, yaitu r dan s. Makanya kalau saya turunkan x terhadap r itu adalah turunan parsial dan notasinya diganti dengan dx per dr. Hal yang sama berarti untuk ini ke sini nanti kita akan punya turunan parsialnya dx per ds seperti itu. Nah, berarti formula dari dw per dr itu adalah dari diagram ini kita punya dw per dx dikalikan dx per dr seperti itu. Kemudian untuk dw per ds itu adalah dw per dx dikalikan dengan dx per ds. Ini adalah aturan rantai bentuk ke-6. Untuk contohnya tidak akan saya berikan cara mengerjakan. Ketika kita ketemu bentuk soal yang menggunakan aturan rantai ke-6 ini, cara mengerjakannya sama persis dengan contoh yang sebelum-sebelumnya. Oke, terima kasih.